Selamat malam, sobat pembelajar, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar bersama saya, Dewa. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store atau Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda juga bisa di aplikasi, Anda bisa lihat buku-buku Bu Oki ya. Di sana ada di store ya, khususnya di store ada buku-buku Bu Oki. Kalau Anda membutuhkan buku-buku Bu Oki, silakan Anda bisa jalan-jalan di aplikasi mobile indonesiabelajar.id. Anda bisa beli buku Bu Oki di sana dan bertransaksi di mobile apps Indonesia Belajar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp Komunitas Indonesia Belajar, jadi kan kalau untuk acaranya Bu Oki ini ada grup WA sendiri, kami juga create untuk grup WA Komunitas Indonesia Belajar, jadi lintas program. Anda bisa mendaftar di nomor telepon 0895 1589 9493 dan informasi lengkap akan kami share di Zoom group chat ya. Oke, baik sahabat pembelajar, seminar online malam hari ini tentu saja menghadirkan Ibu Idayanti Sudiro yang lebih akrab kita sapa dengan Bu Oki yang sudah hadir di tengah kita. Ibu Oki ini adalah Master Hati dan Certified Life and Wellness Coach. Oke, selamat malam Bu Oki. Selamat malam Pak Dewa, selamat malam semuanya. Iya, bagaimana kabar Bu Oki? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Bersyukur. Sehat ya. Ya. Oke. Kita juga semua yang hadir di sini yang buka kamera saya lihat juga segar, sehat, siap mendengarkan pembahasan tema yang malam hari ini sangat menarik ya Bu ya. Kotoran hati ya. Ini Iya, bukan Pak. hati ayam, bukan hati sapi. tapi hati kita ya. Hati kita ternyata juga ada kotorannya Bu ya. Nanti bagaimana sih, apa sih kotoran hati nanti akan dibahas. Suaranya. Dan tentu saya ingatkan dulu ya Bu Oki untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing seperti biasa, bisa chat di Zoom group chat atau langsung berinteraksi, bisa juga buka mic-nya. Dan ini sahabat pembelajar sudah kumpul banyak sekali, sudah tembus 82 orang. Wow, luar biasa ya peserta malam hari ini. Oke, Bu Oki, sudah tidak sabar nih kita mendengarkan apa sih sebenarnya kotoran hati ini, Bu? Iya, Pak. Silakan Bu Oki. Oke. Saya langsung aja buka transparansinya ya Pak ya. Ya. Oke. Ini Apakah sudah terlihat Pak Dewa? Sudah Bu, sudah. Ada genggaman hati tuh, ada tangan. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kita akan ngobrol dengan santai ya, mengenai kotoran-kotoran hati. Nah, kalau kita lihat sebetulnya di situ hatinya merah, bentuknya seperti itu. Itu nggak benar-benar seperti itu ya Bapak Ibu ya, sebetulnya. Cuma digambarkan oleh orang-orang tuh pada umumnya seperti itu. Nah, gimana kalau hati yang seperti ini, yang merah, bagus, dan bentuknya juga bagus ya, bersih, ada kotoran-kotorannya. Nah, ini yang kita nggak mau ya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke lembaran pertama, saya akan bicarakan mengenai hati itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan hati di sini bukanlah hati fisik, ya. Bukan kalau kita sakit di rumah sakit, lever, itu bukan yang itu. Jadi hati ini non fisik, merupakan pusat ketenangan, pusat perasaan kita, pusat kedamaian sejati, dan pusat hubungan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, banyak orang yang membicarakan mengenai hati di agama apapun ya, kita sering sekali mengungkapkan tentang hati ini, dan bahkan orang-orang juga
Di bisnis ya sering diungkapkan melayani dengan hati. Kalau berdoa itu jangan pakai pikiran, tapi pakainya hati, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini nanti kita akan merasakan dan akan mengetahui bagaimana sih saat-saat kita memakai hati, dan bagaimana saat kita memanfaatkan hati itu untuk solusi dari kotoran-kotoran hati itu. Tetapi itu akan dibahas di pertemuan kita yang kedua. Ya, jadi Bapak Ibu semua mohon diingat bahwa ini adalah sesi yang pertama. Ya, di sesi yang pertama ini saya akan mengungkapkan satu alternatif cara mengeluarkan atau cara mengurangi kotoran-kotoran hati, tetapi satu cara berikutnya itu nanti baru akan diungkapkan di minggu depan. Ya. Nah, kalau hati itu bagus seperti ini, merah ya, bagaimana kalau hatinya kotor? Ini ungkapan aja ya, supaya Bapak Ibu mulai, oh hati kalau kotor gimana sih? Mungkin mulainya dari bercak-bercak Bapak Ibu. Ya, bercak-bercak di kiri kanan gitu. Tapi lama-lama kalau kotoran-kotorannya semakin banyak, jadi dia menutupi hati kita. Sampai kelihatannya kayak hitam semua ya, kayak seperti ini. Nah, apa saja yang bisa mengotori adalah semua emosi negatif. Jadi semua emosi negatif itu termasuk marah, iri, sombong, benci, dendam, takut, sedih, kecewa. Ya, Bapak Ibu tentu tahulah segala hal yang berkonotasi negatif. Ya, semakin banyak emosi negatif. Jadi kalau emosi negatif itu pelan-pelan masuk, dan kemudian frekuensinya juga semakin banyak, maka dia akan menutupi hati kita. Diumpamakan seperti yang kotor seperti ini, Bapak Ibu. Nah, emosi sendiri memang ada yang positif dan ada yang negatif ya. Tadi yang positif, kalau kita bahagia, kita senang, kita bersyukur, ya, kita penuh harapan. Nah, itulah emosi positif. Tentu segala sesuatu yang positif yang sudah ada pada kita nggak bahas banyak, ya. Karena sudah ada yang di kita, ya udah kita tinggal perbaiki, tinggal kemudian mungkin membuatnya lebih banyak. Yang akan kita nanti konsentrasikan, akan lebih banyak kita bicarakan adalah emosi negatif. Ya. Nah, tetapi emosi positif dan negatif ini apa? Ini emosi itu adalah perasaan intens pada ya yang merefer pada satu tempat atau satu peristiwa atau seseorang atau sesuatu. Ya. Jadi misalnya kita melihat tempat, misalnya ada orang yang ke pantai, ya, lalu dia rasanya langsung nggak enak, tubuhnya nggak enak, langsung sedih, ya, langsung emosi negatif itu langsung muncul dan sebagainya. Pak Dewa mungkin bisa silent semuanya ya Pak Dewa. Ada yang belum silent? Iya Bu, iya Bu, sudah di silent semua Bu. Mohon Bapak Ibu, sahabat pembelajar, mungkin mic-nya semua di mute ya. Oke, silakan Bu. Ya, di mute. Oke, makasih Pak. Nah, juga pada peristiwa. Tadi kalau tempat ya, misalnya pantai ya, peristiwa. Misalnya kalau ke pesta aja, dimanapun itu pesta langsung emosinya keluar. Jadi itu mungkin juga karena ada trauma di situ. Ya. Atau pada seseorang atau sesuatu. Jadi begitu melihat orang itu langsung emosi juga, emosi negatifnya langsung muncul. Tapi bukan emosi itu bukan sepenuhnya negatif ya atau enggak bagus. Emosi ini juga merupakan barometer terhadap dunia di dalam kita. Ya, jadi sebagai barometer, oh kita kok ngalamin ini ya, kenapa ya? Kok setiap kali saya misalnya ngelihat sesuatu,
rasanya misalnya lihat sesuatu tuh macam-macam ya, misalnya ngelihat orang pakai kacamata, terus langsung wah, langsung rasa sesuatu yang nggak enak, kan aneh ya sebetulnya. Tapi itu pasti karena ada satu peristiwa yang sebelumnya yang kemudian mungkin tersimpan di bawah sadar dan kita begitu ngelihat itu langsung terungkap lagi memorinya sehingga kita juga nggak enak. Kok nggak keluar suaranya? Dan emosi ini merupakan pengetahuan intuitif secara sekilas tentang diri kita. Jadi sekali lagi emosi itu bermanfaat untuk kita Bapak Ibu. Ya. Emosi dipengaruhi oleh informasi yang sering kita baca, kita dengar, kita lihat, ya, sehingga kita mempunyai suatu ekspektasi dan interpretasi yang subjektif. Jadi misalnya kita biasanya suka nonton ya, melihat di anime ya, itu kalau laki-lakinya itu, waduh, kata anak saya nih, waduh mah itu laki-lakinya pokoknya cool banget deh dan baik banget, sayang banget sama pacarnya gitu ya. Atau yang sering kita baca juga segala sesuatu yang misalnya contoh nih, kita melihat kalau ada orang pakai baju hitam, pakai sepatu boot, biasanya orang jahat. Nah, semuanya itu terekam di memori kita sehingga itu juga bisa menimbulkan emosi. Ya, kalau terjadi sesuatu yang nggak bagus. Jadi misalnya begitu kita lihat ada orang pakai kaos hitam, pakai sepatu boot, langsung deg 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 gitu ya. Langsung rasanya kok nggak enak gitu. Dan kalau kita mengalami tadi contoh kita biasa ngelihat anime ya, cowok-cowok tuh yang selalu sayang banget gitu ya sama pacarnya. Saya udah bilang sama anak saya, aduh dunia yang sesungguhnya sih nggak seperti itu dek gitu ya, saya ngingetin ya. Nah kemudian kalau dia suatu saat kemudian dia punya pacar dan ternyata pacarnya sebetulnya udah baik, tapi karena tidak sesuai seperti yang ditontonnya, kemudian dia juga jadinya sedikit langsung terpengaruh. Ya, itu salah satu bagian dari emosi. Dan emosi ini dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang ditanamkan oleh orang tua kita, ya, oleh sekolah, lingkungan, sehingga menimbulkan satu persepsi tertentu. Kaitannya maksudnya gimana? Misalnya gini, orang tua kita mengajarkan kalau kita ketemu sama orang yang lebih tua, kita harus selalu hormat, ya. Kita misalnya cium tangan atau kita membukakan pintu untuk orang tua tersebut atau membawakan barang, ya. Sehingga ketika kita menghadapi satu hal yang tidak demikian, itu menimbulkan rasa yang nggak enak, ya. Rasa nggak enak tuh bisa rasa sedih, ya. Misalnya kita seseorang yang sudah terbiasa dengan tadi ya orang tua tuh perlu dihormati dan sebagainya. Tapi kita menghadapi keadaan yang tidak demikian, sehingga kita rasanya, aduh, misalnya contoh saya, misalnya ya, nanti suatu saat saya punya calon mantu, ternyata calon mantu saya kok saya bawa barang banyak, kok nggak dibawain misalnya. Kemudian saya langsung sedih, ya. Kemudian saya langsung juga kecewa dan saya langsung khawatir. Aduh, kok anaknya begini ya? Ini baik nggak ya? Misalnya seperti itu, ya. Kenapa? Karena nilai-nilai itu sudah benar-benar melekat di memori saya, sehingga saya punya persepsi orang kalau yang nggak begini nggak baik, ya. Dan emosi itu juga terpengaruh pada keputusan-keputusan yang sering kita ambil sehingga kita anggap itu adalah satu kebenaran, ya. Sebetulnya emosi ini juga bagian dari respon dari suatu peristiwa. Jadi kalau ada satu peristiwa itu sebetulnya netral, ya. Tapi emosi yang kita berikan itu memberikan satu hal yang kemudian menjadi berbeda. Misalnya kita ngelihat
atau kita mendengar seorang anak nangis, ya. Peristiwanya ya anak nangis. Tapi karena itu berkaitan juga dengan, kayaknya nih saya pernah ngedengar waktu anak nangis begini ini, artinya anaknya tuh sakit berat gitu, sehingga perlu segera ditolong. Nah, seperti itu juga menimbulkan emosi. Bisa saja pada diri kita misalnya dadanya kemudian berdegup kencang, ya, kemudian kita juga jadi nafasnya kurang enak dan sebagainya. Nah, mengapa penting untuk mengolah emosi? Ya, sekali lagi, emosi itu ada positif, ada negatif, tapi kali ini kita yang akan banyak bicarakan tentang negatif, ya. Karena emosi negatif tadi yang saya bilang, misalnya takut, khawatir, cemas, rendah diri, kemudian merasa tidak berharga, ya, sedih, marah dan sebagainya. Kalau di dalam hidup kita itu terus-menerus kita mengalami itu, dan dalam banyak hal, ya, ada emosi yang negatifnya banyak gitu ya, maka lama-kelamaan itu bisa menjadi trauma, dan trauma itu akan menjadi stres pada diri kita. Ya, kita perlu sikapi sekarang ini mungkin belum terlalu banyak atau belum terlalu sering. Tapi pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita mulai hati-hati dengan yang namanya emosi negatif, ya. Karena ketika kita sampai pada satu kata stres, maka akan menjadi hambatan pada tubuh fisik kita dan tubuh energi kita, ya. Jadi kalau emosi yang berat itu kadang-kadang bisa mempengaruhi tubuh fisik kita, Bapak Ibu. Jadi sakit kepala, ya, kemudian jadi mahnya kambuh, kemudian jadi dadanya, tadi jantungnya berdegup kencang, peredaran darahnya juga langsung cepat, langsung nggak karuan gitu. Nah, itu pengaruh ke tubuh fisik. Ya, atau begitu kita benci sekali dengan seseorang, nggak seneng, langsung badannya langsung bereaksi juga. Dan hari ini kita mau diingatkan bahwa emosi itu bukan hanya pada tubuh fisik, tetapi pada tubuh energi Anda. Ya, yang mana di tubuh energi ini memang tidak kelihatan, ya, tidak semua orang bisa memahami dan tidak semua orang tahu. Mudah-mudahan setelah malam hari ini kita semuanya jadi lebih aware, ya. Dan tubuh fisik dan tubuh energi yang terpengaruh oleh emosi negatif tadi ternyata mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Nah, aspek kehidupan kita yang besar-besar itu apa sih Bapak Ibu? Secara umum ya, adalah pekerjaan, ya. Kalau yang masih sekolah, kuliah kita, kemudian cara bisnis kita, ya, ini berkaitan dengan cara mencari uang, keluarga kita, dan kehidupan sosial kita. Yang mana kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Ketika kita mulai rasanya tidak diterima oleh teman kita, ya, mulai di keluarga ada selalu konflik-konflik, maka itu mempengaruhi sangat energi kita. Ya. Dan untuk jangka panjang, emosi, perilaku, ya, dan sikap kita itu akan membentuk karakter kita. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu, orang yang kemudian punya karakter yang gak bagus, bagaimana dengan kehidupannya? Ya, pasti akan pasti akan mempengaruhi di pekerjaannya, di bisnisnya, di keluarganya, dan lingkungan sosialnya. Nah, ini yang sangat tidak kita harapkan, dan ini benar-benar perlu menjadi perhatian kita. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu semua punya waktu sebentar ya,
untuk merenungkan tentang diri kita secara pribadi, ya. Nanti saya akan pasang musik, ya, kira-kira sekitar 2 menit ya Pak Dewa. Nanti Bapak Ibu akan saya tanyakan beberapa hal, tapi Bapak Ibu mungkin baca dulu yang di bawah Bapak Ibu tentang emosi, ya. Jadi dilihat sekarang di sini, emosi itu malu, itu termasuk emosi, rasa bersalah, takut, apatis, ya, jijik, kemudian sedih, keinginan akan sesuatu yang sangat besar, ya, atau marah, atau bangga. Nah, itulah emosi-emosi negatif, ya. Sedangkan emosi positif tadi misalnya bahagia, bersyukur, harapan, ya. Kita penuh dengan harapan, itu adalah emosi negatif. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu untuk diam sejenak. Saya akan sharing sesuatu ya Bapak Ibu. Advance. Apakah terdengar, Pak? Terdengar, Bu. Kekerasan nggak? Kecilin dikit mungkin bisa lebih keras. Ya. Nah, semuanya teman-teman, luangkan ya waktu untuk diri kita saat ini. Boleh santai duduknya. Kemudian matanya dipejam. Ya. Sekali lagi santai dan matanya dipejam. Sadari emosi-emosi negatif yang ada pada diri kita. Mungkin emosi yang sangat kuat yang kita rasakan, atau emosi yang sangat sering kita rasakan. Sekali lagi, emosi yang sangat kuat pada diri kita yang sering kita rasakan, atau emosi-emosi yang sering ya kita rasakan. Kalau bisa 3 emosi ya, tapi nggak usah dicari terlalu keras ya Bapak Ibu. Kalau disadari, syukuri aja. Apakah itu tentang suatu peristiwa, atau keadaan tertentu, ataukah itu tentang tempat tertentu, ataukah itu tentang seseorang? Rasakan apa yang Anda sadari dengan emosi itu. Apakah malu, marah, sedih, tidak percaya diri, atau merasa tidak berharga? Ataukah benci, dendam, atau emosi lainnya?
rasakan dengan sejelas-jelasnya. Alami perasaan itu sehingga Anda mengenal diri Anda saat ini. Cukup, Bapak Ibu? Boleh sharing beberapa orang aja, ya. Apa yang dirasakan tadi pada saat kita merenungkan ya atau menyadari ya? Apakah kita bisa merasakan emosi-emosi tertentu, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa sharing? Iya. 2-3 Pembelajar, orang? ya silakan tunjuk jari, angkat tangan gitu, raise hand, silakan. Saya harus cek ada 4 halaman. Silakan, ada yang ingin share? Langsung buka mic. Pak Irfan mungkin atau Pak Effendi, Bu Monika, Bu Nelsi. Saya mau sharing. Oh ya, silakan. Siapa ini? Daniel. Oh, Pak Daniel Irwanto. Oke, silakan Pak Daniel. Pak Irfan sebentar ya, Pak. Ya. Ya. Pak Daniel dulu, silakan Pak Daniel. Nah, tadi pada saat kita melakukan yang Ibu Oki sarankan itu, saya merasakan kembali bahwa rasa emosi yang kemarahan itu, ya, begitu saya sadari itu kembali muncul dalam benak hati saya. Karena memang itu sesuatu yang sangat membekas begitu lama di dalam diri saya. Ya, jadi ada kemarahan dan kebencian itu ada di dalam hati. Sebetulnya saya sudah lupakan, karena itu kasusnya sudah cukup lama. Tapi begitu tadi diulang lagi, Ibu Oki minta kita semua untuk merasakan, itu muncul tiba-tiba di benak saya. Nah, emosi yang seperti ini yang membuat saya dulu tidak merasa damai dan sukacita. Nah, bagaimana caranya Ibu Oki supaya emosi yang seperti ini tidak kembali timbul dan tenggelam dalam hidup saya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daniel. Iya, teman-teman, saya inginnya kita dengarkan dulu ya, tapi tadi bagus sekali Pak Daniel ya, sudah bisa merasakan satu hal, yaitu kemarahan, kebencian, dan sebagainya. Tapi kalau soal solusi, nanti pelan-pelan ya Pak Daniel, nanti di transparansi berikutnya. Oke. Ya, jadi mohon bersabar. Tapi tadi kita pengen dengar sih dari teman-teman yang lain. Oke, Apakah ada sesuatu yang muncul gitu? Iya Pak. Ya, Oke, ada Pak Ivan tadi yang ingin sharing juga. Silakan Pak Ivan. Saya mau coba sharing sedikit yang berbeda. Beberapa hari yang lalu saya alami sesuatu, kondisi saya sangat kacau, marah. Dan sampai saya sampai puncaknya mau langsung sampaikan. Tapi saat itu juga saya sadar. Saya tenangin dulu, pikir ulang, dan dengan standar langsung tidak jadi sampaikan. Dan permasalahannya selesai tanpa saya sampaikan. Nah, dengan tadi waktu kita coba refleksi kembali, saya bersyukur. Kembali lagi perasaan nyaman, kenapa? Bahwa saya bisa menunda untuk kemukakan emosi saya dan pikir ulang, dan akhirnya semua menjadi selesaikan dengan baik. Saya merasa ada kuncinya, ada satu, ada kalanya kita menunda, memikirkan kembali sebelum tindakan. Itu yang saya rasakan tadi, barusan. Saya bersyukur. Terima kasih.
Terima kasih Pak terima Irfan. kasih Pak Irfan. Terima kasih. Ada Ada lagi? lagi ya? Oh, Pak Bambang Han, udah raise hand ini. Silakan Pak Bambang Han. Di Ya. sebelah mana ini Pak Bambang? Dengar suara saya? Layarnya banyak. Dengar Pak. Layarnya banyak. Pak Bambang silakan Pak Bambang. Dengar suara saya, Bu? Dengar Pak. Dengar nih Pak. Pak Bambang dengar. Iya. Tadi waktu kita tutup mata, kita merasakan yang istilahnya yang nyesek di dada tadi, yaitu yang kita rasakan sangat sesek di dada. Sampai napas pun seperti tercekik itu. Untuk kita mengingat-ingat, waktu mengingat kejadian-kejadian yang dulu atau orang yang menyakiti kita, itu yang saya rasakan. Jadi di dada terasa sesak dan napas juga agak berat. Itu mungkin. Oke. Terima kasih Pak Han, Ya, Pak Bambang ya, Pak Bambang Han. Terima kasih. Ada lagi? Saya. Iya. Pak Wahyu. Bu Wahyu atau Pak Wahyu? Pak Wahyu. Oh, Pak Wahyu silakan Pak. Pak Wahyu, gimana Pak? Untuk yang dirasakan utama, memang benar Bapak tadi, rasanya nyesek. Di ulu hati terasa lambung ini naik ya. Ampek gitu. Otak yang main, terutama. Jadi Bapak merasakan sampai ke tubuh fisik gitu ya Pak ya? Bisa kerasa ya? Benar. Itu ya saya. Iya. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih sharingnya. Saya Agustin. Oke. Ibu Agustin ya, silakan Bu. Ya. Ketika diminta untuk merasakan apa yang tidak enak tadi, langsung hatiku dek begitu. Kejadian itu kalau saya ingat lagi, sebetulnya saya sudah berusaha setiap kali kalau mengalami hal itu ya sudahlah gitu ya, karena orang itu memang sifatnya begitu gitu, nggak usah dipikirin lagi gitu. Tapi tadi ini deg-deg terus sampai selesai ini, tapi sekarang udah nggak deg-degan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Agustin. Terima kasih. Masih ada lagi Pak Dewa? Oke, silakan. Ada lagi? Langsung buka mic. Ibu yang baju merah, karena nih akunnya namanya Case nih, saya nggak tahu namanya. Oke, silakan buka mic-nya, kemudian namanya Bu, mungkin Ibu yang baju warna merah dengan akun Case ya. Dibuka mic-nya dulu Bu. Sebelah kiri dah. Selamat malam Pak, atas kesempatannya. Ya, selamat malam. Saya lupa. Saya lupa Ibu, masukin. Ya. Oh ya. Terima kasih atas kesempatan. Ibu namanya siapa Bu? Saya Wayan Pak Dewa. Oh iya, Bu Wayan. Oke. Maaf, silakan Bu Wayan. Oh, nggak apa-apa. Ya. Tadi saya merasakan kesedihan Pak. Kesedihan yang saya rasakan. Iya. Kesedihan aja. Kesedihan aja Bu Oki. Ya, Oke. Ya, Bu Oki ya. Iya, oke. Terima kasih Bu Oki, Pak Dewa. Terima kasih Bu Wayan. Terima kasih. Ya. Iya, Bapak Ibu. Tadi sekedar ya saya minta ya supaya Bapak Ibu ada yang sharing ya, beberapa orang terima kasih atas sharingnya. Kita cuman mau menyadari ya bahwa kadang-kadang beberapa emosi negatif yang kadang-kadang sudah lama, sudah beberapa tahun, kadang-kadang orangnya pun kan sudah nggak pernah kita temui lagi ya. Tetapi ternyata pada satu kesempatan tadi perenungan yang cuman beberapa menit itu membuat muncul lagi emosinya. Ya. Artinya memang berarti belum bersih gitu. Ya. Nah, caranya gimana? Kita bertahap ya. Jadi saya memang tidak akan memberikan solusi apa-apa di sini ya. Saya akan lanjutkan ya Pak Dewa. Iya Bu, silakan. Iya.
Silakan, saya akan lanjutkan lagi. Nah, tadi ya, setelah kita merenungkan tentang diri kita, tapi tadi Bapak Ibu ternyata banyak yang langsung merasakan di emosinya, ya. Di emosi tadi sedih, marah, ya, dan sebagainya. Nah, saya mau Bapak Ibu mengerti. Jadi ini saya dapatkan ya dari David R. Hawkins, ya. Seseorang yang ternyata sudah meneliti ya sehingga dia membuat satu bagan ya namanya The Map of Consciousness atau peta kesadaran kita. Bapak bisa lihat di sini sekarang kita baca ya. Yang bawah itu malu Bapak Ibu. Emosinya kira-kira malu itu apa? Merasa tidak berharga. Kemudian yang kedua bersalah. Ya. Emosinya adalah menyalahkan orang. Kenapa sih kok saya gini? Orang itu begini, orang itu begini, ya macam-macam itu yang biasanya sebagai sebetulnya pertahanan kita. Ya, karena dia itu sih cantik, makanya dia bisa dipromosi. Padahal itu sebetulnya karena memang prestasinya gitu, ya. Dan orang yang apatis, yang selalu ngomongnya saya kayaknya nggak bisa deh memang. Ya, di sini beberapa orang itu salah dengan kata pasrah. Jadi orang kalau ngomong, aduh saya pasrah aja gitu. Kalau pasrah yang sesungguh-sungguhnya sebetulnya adalah ketika kita berusaha semaksimal mungkin, ya, barulah kita boleh pasrah. Ya, kalau kita bilang ya saya pasrah aja deh gitu, kadang-kadang tuh ada bentuk putus asa juga di situ. Nah, ternyata rasa malu, rasa bersalah, apatis, kesedihan, takut, ya. Dan satu hal yang menarik ya buat saya ketika saya mempelajari ini adalah ternyata keinginan yang terlalu besar itu juga punya hal pengaruh ke kita itu jelek, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya bilang, pokoknya saya harus kaya, ya, pokoknya saya harus masuk ke universitas itu, atau saya harus diterima di perusahaan itu. Pokoknya saya harus bisa mengalahkan dia. Ya, hasrat keinginan yang kuat disertai dengan emosi. Nah, itu gak bagus. Dan ketika seseorang marah, emosinya tadi benci, ya. Itu sesuai dengan Pak Daniel ya tadi yang mengatakan itu ya, marah, kebencian itu muncul lagi. Kemudian bangga Bapak Ibu, ketika kita bangga, ternyata emosinya sebetulnya adalah menghina dan merendahkan orang. Ya. Nah, dilihat dari levelnya ya. Itu 20, 175. Di sini kita benar-benar waktu saya membaca ini Bapak Ibu ya, kita benar-benar sekarang baru tahu ternyata yang kita anggap biasa aja deh kalau kita marah ya. Kalau kita bangga juga nggak apa-apa, atau kita takut gitu. Kita takut juga rasanya biasa aja. Aduh saya takut loh kalau ini ya, kalau apa namanya harus ngomong di depan nih ya. Atau misalnya kita masuk kerja, kemudian kita harus ketemu bos kita gitu ya. Sering banget kita tuh takut ternyata. Aduh saya takut nih kalau menghadap bos, saya nanti bakal dimarahin nggak ya? Saya takut kalau gitu gitu. Penuh dengan rasa khawatir. Termasuk khawatir tuh cemas gitu ya. Itu termasuk juga yang Bapak Ibu banyak alami ketika kita permulaan di rumah aja. Ya. Ketika virus corona ini mulai jadi pandemi, kita tidak bisa bekerja dan kita hanya di rumah aja, mendengar berita-berita yang penuh dengan ya negatif-negatif semua sehingga kita juga takut ya. Bahkan saya juga kesaksian sendiri Bapak Ibu, ibu saya yang kebetulan memang sudah tua juga ya, umurnya sudah 94 tahun ya.
itu dia penuh dengan khawatir, takut, sehingga dia banyak sakit ini, banyak sakit itu gitu Bapak Ibu. Nah, energi ini adalah energi yang menguras kita, menguras energi kita. Ya, sehingga vibrasi dari kita sendiri itu menjadi turun, Bapak Ibu. Nah, beda dengan yang di atas. Berani, ya. Ketika kita berani, oke, saya akan maju nih, ya. Walaupun mungkin kita tidak sempurna, tapi saya akan berani. Kemudian kalau saya tidak sempurna, saya hanya bilang, oke bisa. Ya, itu suatu penegasan, suatu afirmasi. Oke bisa, oke sehat. Nah, itu udah mulai bagus Bapak Ibu, udah mulai di 200 ya level energinya. Netral, yaitu percaya, yakin, dan ketika kita ada kemauan, kita optimis, ketika kita mau memaafkan, emosi memaafkan, memaklumi ya, ini levelnya adalah penerimaan. Ketika kita berpikir, emosinya memahami seseorang, dan ketika kita penuh dengan cinta Bapak Ibu. Cinta itu disertai dengan rasa hormat yang mendalam. Ketika seseorang bilang cinta tapi dia merendahkan, dia selalu menekan, itu namanya bukan cinta, ya. Lebih atas lagi, sukacita. Sukacita memberikan emosi tenang, hening. Ya. Kemudian level kedamaian. Ini memberikan emosi yang kebahagiaan luar biasa. Dan paling tinggi pencerahan energinya 700 sampai 1000 ya. Adalah pencerahan, ya, sesuatu yang tidak terlukiskan, ya. Nah, coba dengan melihat ini sekali lagi Bapak Ibu merenung. Tadi tidak semuanya menjawab ya, dari berapa puluh orang tadi hanya sebagian yang menjawab. Lihat lagi dirinya. Banyak yang di bagian bawah, yaitu yang sebetulnya menguras tenaga kita, atau yang di bagian atas, yang itulah yang memberikan energi, sehingga vibrasi adalah getaran dari tubuh kita, itu menjadi kuat, menjadi tinggi. Ya, silahkan dibaca, kemudian dijadikan bahan renungan untuk diri sendiri. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, sebentar ya, ini nggak bisa ini, sebentar saya stop share screen dulu. Dari melihat tadi, ada nggak Bapak Ibu yang banyakkan di bawah? Ya, renungkan itu. Kalau Bapak Ibu tuh banyak di bawah, tanyakan bagaimana bisnisnya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana hubungan dengan keluarga atau orang-orang dekat, dan bagaimana hubungan dengan temannya. Ya, kebanyakan orang-orang yang di bawah itu mengalami kesulitan di sana. Dan ada hal lagi yang lebih penting adalah dalam hal hubungan dengan Tuhan, ya, dengan Sang Pencipta, biasanya juga kurang. Ya, ketika banyak emosi-emosi yang di bawah itu yang terjadi pada diri kita. Nah, apakah itu benar Bapak Ibu? Jadikan sebuah renungan ya. Kita akan maju lagi ke berikutnya. Dengan kesadaran ini, maka kita sadar dan tahu betapa pentingnya kita mulai mengolah dan mulai memberikan perhatian pada emosi-emosi kita. Yang tadinya kita anggap biasa-biasa aja.
Bu Oki. Halo Bu Oki. Kita terputus ya dengan Bu Oki ya. Bu Oki, videonya masih ada tapi hitam, kemudian share screen-nya juga masih ada. Bu Oki mungkin ada masalah koneksi atau laptop ini. Jadi kita menunggu dulu ya, sahabat pembelajar. Ada terputus dengan Ibu Oki, coba saya kontak. Oke. Oh, terputus sepertinya. Bu Oki sudah sedang meninggalkan kita. Oke, semoga kita bisa nyambung kembali dengan Bu Oki. Kita tunggu dulu ya, sahabat pembelajar. Kita sedang menunggu koneksi kembali dengan Ibu Oki. Tadi di awal, sebelum seminar juga ada trouble dari Bu Oki. Ini Bu Oki telepon saya. Halo Bu Oki? Ya. Oh, mati lampu. Oke. Ya. Oh, sudah nyala lagi. Ya, iya Bu. Ini sedang menunggu juga. Ya, terima kasih. Baik, sahabat pembelajar, ada informasi dari Bu Oki bahwa terjadi pemadaman listrik di kediaman Bu Oki. Jadi ada informasi juga di daerah juga sempat redup ya di kawasan tempat tinggal Bu Oki. Tapi sudah nyala kembali. Jadi ini Bu Oki sedang rekoneksi dengan kita semua yang hadir di sini. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat pembelajar semuanya. Kita sabar dulu ya. Tidak masalah ya sahabat pembelajar ya. Kita tunggu saja ya. Inilah dinamika teknologi. Kita dipertemukan tapi ada sesuatu kondisi yang di luar kendali kita ya. Oke, terima kasih. Tadi Bu Oki sudah sampaikan bahwa sedang melakukan rekoneksi lagi karena listrik sudah menyala kembali. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat pembelajar. Ini ada Ibu Erni Analia Lintin yang sudah chat juga pertanyaannya. Sambil nunggu Bu Oki nanti kita akan komunikasikan ke Bu Oki. Ini maaf saya restart sebentar nih. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil tunggu, Bu Oki lagi restart laptopnya. Untuk Anda, sahabat pembelajar, saya ingatkan lagi, di awal tadi saya sudah menyampaikan, jika Anda ingin atau bersedia masuk di grup WhatsApp khusus untuk seluruh sahabat pembelajar, silakan Anda bisa baca chatnya, Anda bisa temukan nomor handphone, dan bisa Anda daftarkan nomor telepon BA Anda ke 0895 1589 9443 ya. Jadi Anda bisa gabung dengan teman-teman sahabat pembelajar yang sudah ribuan ya, sudah 1000 lebih sih pendaftar yang sudah mengikuti selama ini seminar-seminar online di Indonesia Belajar. Baik, ditunggu nanti ya untuk partisipasi atau kesediaan untuk bergabung di grup WA. Jadi lintas program, ini ada programnya Bu Oki, ada programnya Pak Sili Agung Wasesa, ada semua yang Anda bisa temukan di aplikasi Indonesia Belajar ya. Event-event seminar-seminar online yang menghadirkan narasumber-narasumber terbaik Indonesia termasuk Bu Oki ya. Dan Bu Oki pada malam hari ini tadi tembus 100 peserta ya, 100 seat yang udah terpenuh ya. Ini rekor nih. Baru kali ini kita melihat 3 digit tadi di sini. Dan ini sudah masih banyak juga yang keluar masuk karena mungkin Zoom ini juga ada beberapa kendala ya. Ada keluar, ada masuk, ada yang nggak bisa masuk gitu ya. Oke. Sepertinya belum ada kabar juga dari Bu Oki, sedang restart. Oke. Sahabat pembelajar, kita masih tunggu terus
karena tadi Bu Oki sedang restart laptopnya, dan ini juga baru kejadian di Indonesia Belajar ya, listrik padam. Mungkin ada yang mau sharing atau cerita-cerita tanpa Bu Oki nih. Pak Ivan, Pak Afendis, hampir semua buka kamera ini ya, kita lihat ya. Saya lihat juga buka kamera. Ada juga tadi, dan ini sepertinya dari berbagai kota ya. Mungkin bisa perkenalkan yang paling jauh dari mana ya? Tadi Bu Wayan sepertinya dari Bali ya. Jakarta, Surabaya. Oke. Dari Jayapura, Pak Dewa. Dari Jayapura ya. Bu Lina dari Jayapura? Iya, betul Pak Dewa. Wah, luar biasa Jayapura ya. Jam 10:30 di sini Pak Dewa. Aduh, udah 2 jam ya terpaut dari Jakarta. Kebetulan saya sedang work from home, saya di Jawa Tengah, di Salatiga. Biasanya kantor di Jakarta. Saya malah belum pernah ke Jayapura ini. Belum pernah menginjakkan kaki di Jayapura. Sebenarnya saya pengen sekali. Papua belum saya pernah injak. Ada yang dari Papua juga selain Bu Lina? Nggak ada ya. Kalimantan ada Kalimantan? Sulawesi? Hadir Pak Dewa, Kalimantan. Oh, Kalimantan ya, ada Bu Herna juga. Kalimantannya mana ini, Pak? Dekat ibu kota negara. Oh, iya ya, ibu negara baru ya. Panajam ya. Panajam ya, sudah, dan tidak ada perubahan ya, masih tetap akan berlangsung di sana ya. Luar biasa, nanti kita berkunjung ke ibu kota negara di Panajam. Di Sulawesi ada? Dari Sulawesi? Saya Pak Dewa. Sulawesi, siapa ya Bu? Ini saya harus... Selatan, Pak. Oh, Sulawesi Selatan. Di mana Bu? Makassar? Bone? Pare? Sekitar 250 Pak dari Makassar. Waduh, daerah Palu ya? Sengkang. Oh, Sengkang. Iya. Saya pernah ke Sengkang juga. Danau Tempe ya Bu ya? Iya. Ya, itu kalau Makassar mati lampu biasanya juga dari Danau Tempe itu ada trouble. Iya. Saya 5 tahun di Makassar, jadi tahu itu. Setiap kali padam pasti dari Danau Tempe. Kita jalan-jalan ke mall dulu untuk cari lampu. Seluruh Indonesia kita ya Pak ya Dewa ya? Iya, luar biasa ya. Indonesia Belajar benar-benar seluruh Indonesia. Sengkang ini sebelah timurnya Parepare ya Bu ya. Parepare, iya. Parepare ke arah timur. Saya pernah berkeliling di kaki Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Luar biasa. Oh, masih WFA semua Pak di daerah-daerah? Iya, kita masih WFA sih Pak. Kebetulan kantor kami kan di Jakarta. Saya kebetulan ada tugas di Halo. Halo Bu Oki. Halo. Aduh, tumbenan ini. Iya, kita lagi ngobrol-ngobrol. Iya, tiba-tiba makpet ya. Jadi saya pakai Signal. Ya, Bapak Ibu, sorry. Jadi saya pakai HP ya, karena komputer saya nggak bisa masukin ini. Tadinya saya bisa komputer. Ya nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa Bu. Daripada nunggu lama ya Pak ya. Iya. Oke, ini saya udah jalan-jalan jalan-jalan Jayapura, Sengkang. Ini teman-teman seluruh Indonesia nih Bu ternyata. Udah bawa lewat. Iya. Udah bawa lewat. Silakan Bu, dilanjut lagi Bu. Boleh saya lanjutkan ya? Oke. Jadi ini teman-teman maaf ya, jadi nggak bisa lihat transparansinya. Intinya gini, tadi saya lagi berbicara dengan energi, maka kita ini mau kalau Bapak Ibu sahabat belajar mungkin di mute dulu ya. Putus-putus. Iya, Bu Oki putus-putus Bu Oki. Sekarang iya. Apakah masih putus? Ini lancar, tapi coba Bu, Ibu teruskan dulu aja Bu. Ya. Oke, ya.
Jadi dengan mengingat bahwa itu penting, ya, kita ingin sekali Bapak Ibu semua mau mulai membuat perubahan pada emosi-emosi negatif kita tadi itu, ya. Dan kita mau belajar di malam hari ini bagaimana supaya kita tidak banyak hal-hal yang ada di bawah, gitu kira-kira. Ya, tadi di level bawah itu, yang mana itu menghancurkan vibrasi dari tubuh kita. Nah, kebetulan Pak, sekarang saya sudah online lagi, boleh saya ini ya, masuk ke sini dulu ya Pak? Ya, boleh Bu, boleh Bu. Oke, sebentar nih, saya Jadi, kelihatannya bisa. Rekoneksi dari laptop ya Bu ya? Iya, dari laptop ya, sebentar. Oke, sambil menunggu Bu Oki, Pak Suwanto dari Pekanbaru, Ibu Erni dari Sulsel, Ibu Eni dari Tasikmalaya, Pak Musda di Samarinda asli Salatiga. Waduh, kita kampung halaman ini Pak Musda. Wirajaya dari Medan, Ibu dari Padang, anak nggak bisa Bu? Iya, ternyata nggak bisa juga, nggak apa-apa. Saya lanjut ya Pak ya, mudah-mudahan masih bisa. Ya. Jadi caranya gimana? Nah, kita mau menyadari bahwa pikiran, tubuh, dan emosi ini saling mempengaruhi kita. Ya. Jadi kalau kita mulai dengan pikiran, misalnya kita sering dengar ya, nggak boleh pikiran-pikiran negatif, harus banyak positif, gitu kan? Kita akan sekarang mau mengawinkan semua hal-hal yang bagus. Jadi kalau pikiran-pikiran kita sudah aktif, kita ini untuk berperilaku berubah juga. Karena kalau kita mulai pikiran-pikiran aktif tetapi kita tidak melakukannya dalam keseharian, maka pikiran itu lama-kelamaan menjadi lemah. Misalnya, saya bilang, saya sehat. Ya, Oki adalah orang yang sehat, tapi makan saya nggak dijaga, ya, saya tetap seenaknya, saya tidak olahraga, saya tidurnya juga seenaknya, semau saya nonton film Korea sampai jam 3 pagi misalnya, tapi saya bagi oke sehat. Nah, itu tidak cukup Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau berubah, ya, maka pikiran dan tindakan itu harus sinkron. Karena kalau tidak sinkron, satu sama lain akan mempengaruhi. Demikian juga dengan tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, ketika kita bilang tadi, anggap saya mengafirmasi ya, saya sehat, saya sehat. Saya sehat, tubuh saya juga akan sehat. Ya, gimana dengan emosi kita? Emosi kita relatif cenderung juga akan lebih baik. Tetapi ketika kita pikiran mulai negatif, tubuhnya juga mulai turun, emosi juga biasanya menjadi naik. Jadi pikiran, tubuh, dan emosi ini sadari kita mau tiga-tiganya itu bagus. Tiga-tiganya mau sempurna mulai hari ini. Ya, siapa yang sering bilang aku mau sehat tapi tidak olahraga, tapi makannya tidak dijaga, tapi tidur seenaknya, tapi kerjanya juga seenaknya, lupakan. Karena nggak akan terjadi. Ya. Dan itu kita bisa sadari dengan tubuh kita sendiri, Bapak Ibu. Gimana sih kita, ya? Gimana dengan peredaran? Rasanya kalau kita lagi sakit gitu ya, atau kita lagi emosinya jelek kan semuanya itu kan langsung bisa kita rasakan. Nah, kita mulai peka dengan hal-hal seperti ini. Jadi suara kita juga mulai berubah. Misalnya kita lagi ngomong, ya, sama saya ngomong sama Pak Dewa nih. Sebetulnya saya agak nggak seneng misalnya sama Pak Dewa. Misal loh Pak, padahal saya seneng banget sama Bapak ya. Nah sekarang misalnya saya agak nggak seneng, kan saya langsung suara saya ketika ngobrol sama Pak Dewa langsung berubah. Ya. Kalah untuk semua hal-hal itu Bapak Ibu.
Ya, ketika kita mulai berubah, kita langsung sadar, kenapa ya saya tadi ngomong sama orang itu kok agak terpatah-patah, misalnya ya, agak ngomongnya juga sengit kalau orang Jawa bilang ya, atau agak ketus gitu. Nah, itu sebetulnya adalah bagian dari emosi. Sering-seringlah kita itu punya waktu untuk diri sendiri, me time. Kalau orang zaman sekarang bilang ya, me time kamu lagi apa, Oki? Kalau saya, me time saya adalah lagi sore, saya minum teh pahit, saya makan pisang goreng, atau saya makan singkong, itu adalah me time saya. Saya sambil dengerin lagu, ya, itu adalah me time saya. Kita semua itu punya waktu untuk diri sendiri. Nah, itu yang dianjurkan juga. Ya. Nah, sayangnya saya sebetulnya pengen Bapak Ibu itu foto ya ini ya. Saya sebetulnya kalau transparansinya ini jalan tadi Pak Dewa, saya pengen Bapak Ibu coba foto. Nanti mungkin gimana caranya ya Pak? Nanti saya bisa berikan ke Bapak ya. Bapak Ibu, di sini saya sudah menuliskan beberapa hal yang saya minta Bapak Ibu lakukan. Dari mulai hari ini sampai minggu depan, saya ingin nanti Bapak Ibu sharingkan apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika melakukan cara mengurangi emosi dengan alternatif yang pertama. Alternatif pertama tuh hari ini Pak Dewa. Ya. Alternatif kedua, saya simpan sesuatu yang sangat bagus juga. Ya. Itu di pertemuan kita berikutnya. Ya, alternatif kedua. Yang hari Bu Oki, sinyalnya terputus kayaknya ya. Sahabat pembelajar, apakah mendengar suara Bu Oki? Saya bacakan, seringlah Bapak Ibu berdoa pada Tuhan. Sebelumnya itu kenal diri sendiri. Nah, barusan suaranya? Ya, freeze. Oh, baru freeze. Diulangi lagi untuk ke... Ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu ya, saya minta Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan lebih sering, curhat terhadap apa yang dirasakan sehubungan dengan emosi negatif. Ya, Tuhan, saya banyak merasakan marah pada diri saya. Saya tahu bahwa Engkau pasti akan bantu saya untuk bisa mengurangi marah saya. Ya Allah, ampunilah saya karena saya sering sekali benci dan dendam sama orang ini dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, berpikirlah positif, berbicara juga positif, mendengar semua yang positif. Ya, jadi berpikir, berbicara, dan mendengar yang positif. Kemudian mulailah dengan menaikkan hormon yang baik pada diri kita, yaitu hormon kebahagiaan, dengan cara olahraga, dengan cara tidur cukup, dengan cara makan minum yang cukup, yang baik, yang sehat. Karena pola hidup sehat itu mempengaruhi orang-orang yang berpikir negatif menjadi positif. Ya. Kemudian yang keempat, coba renungkan lingkungan Anda gimana sebetulnya sekarang. Apakah Anda di lingkungan Anda penuh dengan orang-orang yang negatif, ya, yang selalu mencela Anda, kemudian juga yang selalu berbicara hal-hal yang negatif. Aduh, aku nggak bisa. Aduh, aku kok takut. Aduh, aku puyeng nih. Aduh, aku capek. Ya, coba perhatikan lingkungannya. Apakah lingkungan Anda itu positif atau negatif? Sadari. Kalau negatif langsung ya action, tinggalkan. Ya, misalnya tuh apa? WA group Bapak Ibu. Misalnya berteman dengan teman-teman di Facebook yang sering ya ngomongin hal-hal yang negatif. Nah, itu harus berani ambil tindakan segera. Kemudian kita juga mengerti hal-hal yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Jadi
sehubungan dengan emosi negatif tadi yang Bapak Ibu semua renungkan secara pribadi, ada nggak sih bagian dari emosi negatif itu sebetulnya hal-hal yang memang tidak bisa dirubah? Misalnya aku sedih, kenapa kok aku lahir dari orang tua begini? Ya, aku sedih, kenapa sih aku kok nggak bisa masuk universitas itu? Padahal memang nilainya jelek. Ya, sekarang ini dan udah nggak bisa deh masuk universitas yang bagus misalnya karena sudah tidak boleh. Kemudian mulai juga kenapa sih aku nggak seneng nih dengan keadaan Indonesia yang begini? Ya aku nggak seneng dengan gubernurnya karena itu semua tidak bisa dirubah dan tidak dalam kendali Anda. Please stop dengan semuanya. Ya, stop berpikir negatif atas semua hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Dan tadi ada satu hal yang saya ingat, ada yang sharing Pak Dewa, tapi saya lupa ya. Pak Ivan, saya ingat Pak Ivan. Pak Ivan mengatakan, ketika menemui emosi negatif, kemudian Pak Ivan tarik nafas, hembuskan, tunda untuk mulai mengungkapkan hal-hal jelek. Nah, ini juga salah satu hal untuk mengurangi semua yang negatif. Jadi kalau kita mau marah, telan ludah dulu, batuk-batuk dulu, atau minum dulu, ya bernafaslah beberapa kali. Nah, sadari ketika itu kita lakukan, biasanya kita kata-katanya juga jadi nggak seenaknya gitu. Ya, kemudian biasakan sehari-hari senyum. Siapa yang suka cembetut? Senyumlah mulai sekarang. Tiap pagi ketika bangun tidur, sisir, senyum. Ya, setiap siang habis makan, ya, atau selesai makan, atau sore, ingat senyum. Karena senyum itu ternyata memberikan hormon positif. Dan terakhir, kalau yang badannya suka Halo Bu Oki, suara hilang Bu. Seperti video, kita mau difoto. Ya. Harus nge-freeze Bu, ya? Baru saja nge-freeze. Baru saja nge-freeze. Terakhir kalau tarik nafas, hembuskan nafas, sudah dengar ya Pak? Sudah. Oke, terakhir cuma 2 terakhir aja. Biasakan senyum dan jaga postur Anda. Ya. Oke. Dan jaga postur Anda. Senyum dan jaga postur. Pak Dewa, ya Bu. Saya akan foto Pak. Kalau Bapak bisa membagikannya, nanti mungkin bisa minta tolong. Bisa dibagikan ke para peserta nih Pak. Iya. Ya. Dan sambil menunggu pemecahan atau alternatif yang kedua minggu depan, lakukan ini dulu. Lakukan semua yang saya tulis itu tadi di alternatif yang pertama, karena dengan saya sudah mencoba dan sudah melakukan beberapa tahun dan banyak klien ya, dengan melakukan hal-hal yang saya anjurkan ini aja sudah banyak mengurangi suasana hati kita Pak. Ya, sambil menunggu nanti alternatif yang kedua minggu depan. Itu saja. Alternatif pertama ya. Alternatif yang pertama ini Bu ya. Iya. Okay. Bisa dapat ya Pak alternatif yang pertama ya. Bisa. Ini nanti untuk sahabat pembelajar bisa hubungi Ibu Endah ya. Atau ini coba saya share di chat, bisa share ini nggak ya? Saya barusan foto yang kedua lebih lurus Pak. Mungkin. Lebih lurusnya. Kan yang kedua. Oke. Mungkin nanti saya minta tolong untuk ke Jessica atau Rana bisa share ke chat ya. Saya WA dulu ke grup. Oke, bisa dibantu untuk di-upload di chat. JPEG bisa nggak ya di-upload di Oke, semoga bisa. Atau saya share screen kali ya.
kita butuh waktu juga ya biar dicatat ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu ya. Sambil menjawab mungkin sambil menunggu saya share screen atau teman-teman di belakang layar share screen ada pertanyaan sih Bu. Tadi ada Ibu Erni Analia Lintin Bu. Bu Oki, bagaimana merecovery anak pada level malu? Secara akademis sangat optimal, namun untuk menjadi inisiator sangat pasif, cenderung menunggu dan posesif. Ini bagaimana Bu? Oke. Gini Bu Erni, tadi yang saya berikan, ya, yang saya berikan lewat Pak Dewa, itu bisa tolong diberikan juga ke anaknya, Pak Dewa. Ini sudah di-share screen Bu di layar, jadi mungkin bisa dicatat atau difoto dulu. Iya Bu Erni ya, jadi lakukan dulu. Itu salah satunya misalnya anaknya bilang, mulai sekarang selalu bilang, aku bisa. Iya. Ya, jadi lakukan aja seperti yang saya share screen itu, beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk anaknya. Ya, mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa, karena dia kecil ya Bu ya. Anak umur berapa Bu? Sudah SMA kelas 3 Bu. Oh, sudah SMA. Nah, kalau sudah SMA, hampir semuanya itu bisa, Bu. Hampir semuanya bisa. Ya. Baik, jadi yang pertama kita perlu ingat bahwa tubuh kita ini sudah dianugerahi oleh Tuhan segala hal yang baik, Bu. Iya. Nah, manfaatkan itu. Tadi contoh, misalnya dia olahraganya gimana? Kalau nggak olahraga, basket. Itu udah cukup bagus ya. Olahraganya, kemudian makan minumnya, kemudian ya itu afirmasi diri sendiri. Iya. Saya bisa, ya seperti itu. Ya itu silahkan di foto aja. Iya, iya. Oke. Terima kasih Bu Oki. Ya, makasih Bu Erni. Ada lagi Pak Dewa? Oke, terima kasih. Yang chat belum ada sih Bu. Mungkin silakan kalau ada, ini masih ada waktu ya Bu ya. Tadi ada, silakan kalau ada yang mau sharing atau mau tanya, silakan masih ada waktu. Kita buka lagi, meskipun waktunya udah lewat juga Bu. Tapi nggak apa-apa ini. Tadi nungguin saya udah berapa menit tadi ya. Iya, teman-teman juga masih stay aja kalau sambil ngobrol-ngobrol tadi Bu. Kita keliling-keliling Indonesia. Ternyata pesertanya banyak tersebar di seluruh Indonesia. Ada dari Bali, Pak Gungge. Wah, senang sekali ya. Iya, dari Batam ada Pak Usman, Pak Sembodo dari Medan. Ini Bu Monika Aprilia ini malah bercanda. Saya kira paling jauh Pak Dewa. Namanya Pak Dewa pasti dari Kayangan. Ada aja. Benar tuh Bu Monika ya, itu. Benar ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita bisa tutup ya untuk malam hari ini ya. Sudah jelas ya apa yang jadi PR dari Bu Oki yang di screen ya. Ada beberapa hal yang mungkin nanti minggu depan ada tesnya kan Ibu? Ditanyain Bu Oki nih pasti. Iya nih, ada sesuatu ya, sesuatu yang pasti akan menarik sekali buat Bapak Ibu dan akan bermanfaat. Ya, jadi jangan lewatkan untuk minggu depan sebagai alternatif kedua. Ya, 1-2 kalimat Bu untuk bahan kita merenungkan di malam hari ini. Apalagi teman tadi ada Bu Lina dari Jayapura itu udah jam 11 malam ini hari ya. Jadi untuk merenungkan di malam hari ini apa ini Bu yang menjadikan biar kotoran hati kita ini hilang ini? Iya, Bapak Ibu sadari ya, kita tidak bisa mendiamkan kotoran-kotoran hati kita. Terus ada, ya. Hari ini adalah waktu yang Tuhan berikan untuk kita semuanya untuk merenung dan tahu bahwa kita harus memperbaiki segera. Kalaupun kita sudah ada di level yang masih ada tempat untuk di atasnya lagi, ya, sampai ke bahagia ya, dan masih pencerahan dan sebagainya, masih ada level atasnya lagi. Lakukan lebih baik lagi dengan apa yang saya sharingkan di layar lewat Pak Dewa. Semuanya itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Tinggal Bapak Ibu mau atau tidak. Karena hasilnya, ingat, bukan hanya untuk diri kita sendiri,
Ya, level vibrasi kita yang rendah itu pasti berpengaruh pada orang sekitar kita. Ya, jadi ketika kita bisa menaikkan level vibrasi kita pasti akan menjadi orang yang lebih sehat secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Jadi jangan menyerah, lakukan sebaik-baiknya. Gitu Pak Dewa. Amin. Semangat. Jangan menyerah. Oke, terima kasih luar biasa Bu Oki atas pencerahannya pada malam hari ini. Terima kasih sahabat pembelajar yang sudah setia sampai selesai. Dari tadi ini rekor juga Bu, malam hari ini tembus ada 100 peserta, 100 seat terpenuhi semua ini Bu. Oke, pada malam hari ini. Iya. Luar biasa. Kita tunggu lagi minggu Bersyukur ya depan. Pak ya, minggu depan. Bersyukur banyak. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi Bu Oki dan terima kasih sahabat pembelajar. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa dicatat hari Kamis jam 7:30 malam. Jangan sampai lupa. 7:30 waktu Indonesia Barat. Kita foto dulu ya Pak. Oh ya, harus foto foto ini, foto keluarga. Inilah foto keluarga. Foto keluarga Kebinekaan Indonesia. Teman-teman di belakang layar silakan foto. Jessica atau Rana? Ya. Direct, ya. Oke. Selamat malam, Bapak Ibu. Boleh dibuka terlebih dahulu untuk kameranya? Iya, Ibi. Mohon dibuka dulu, Bapak Ibu. Kamera dibuka. Ya, kamera dibuka. Namanya Leri Yakub. Ini kita akan foto 4 kali, Bapak Ibu. Sudah dibuka semua kameranya, Bapak Ibu? Iya. Hampir. Oke, saya akan hitung ya, Bapak Ibu ya. Ya. 1, ini di 1, 2, 3. Oke. Senyum lagi ya Bapak Ibu ya. Kita ke page ke Kita senyum terus, 2. Jess. Iya. Diminta Bu Oki senyum terus. Harus senyum Ya. terus. Ya, silakan Bapak Ibu 1, 2, 3. Oke. Lagi ya Bapak Ibu ada 2 page terakhir. Satu, 2, 3. Oke, 1 page lagi Bapak Ibu. Oke, terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bu Oki, terima kasih sahabat pembelajar semuanya. Sampai ketemu. Selamat istirahat. Terima kasih. Semoga sukses luar biasa, stay healthy dan salam bahagia.